Siaran pagi. Kita mulai hari ini tanggal 17. I know. Rencananya waktu itu kan kita pengumumannya mulai kembali siaran tuh tanggal 16 ya. Tapi rupanya Iwet pesawatnya kemarin jam 7, jadi nggak mungkin dia bisa siaran pagi. Jadi dia minta boleh nggak kalau siarannya mulai hari ini. So I said yes. Namanya dia lagi liburan kan kita perlu ya liburan dan menikmati waktu istirahat. So I said yes, go ahead. Gitu. Hai Balikpapan. Yes, salam rindu. Tuh Iwet udah hadir, kita invite aja supaya kita bisa langsung kelar. Rindu gak sih? Hai. Good morning. Oh my god. Cila, baterai kayaknya full charge nih ya. Bukan lagi, Mbak. Ya Allah, Gusti. Ih, Minal aidin wal faizin. mana kerudungnya? Kalau minal aidin tuh harus pakai kerudung. Gue tuh berharap lo pakai abaya, kek, pakai apa, kek, gitu. Kamu tuh lagi pasti udah lama ya nggak buka TikTok ya. Buka, kenapa tuh? Ada apa? Aduh, perbedaan agama begini tuh lagi sensitif. Kita harus menyikapinya dengan cara yang bijaksana. Antar pemuka agama tuh lagi ada. Tapi gue cuman kepapar sedikit, tapi belum dig down. So what happened sih soal ke MUI atau apa gitu kalau nggak salah ya, antar pemuka agamanya kan? Aduh, pagi-pagi banget nih langsung kita gelar nih. Nggak pakai bakbi, Bu. Emang mulut kita tuh nggak kuat ya. Ya, kalau anak sekarang bilang nggak kuat kak, nggak kuat ya, alias Korps Wanita Angkatan Darat. Nggak kuat. Anyway, I just want to clarify what happened. Bukan clarify, maksudnya membahas itu loh, diskusi kebablasan menurut aku mengenai zakat sama perpuluhan. Tapi aku pikir itu iya, udah nggak apa-apa kita sebut namanya karena ini kan udah masuk berita ya. Iya. Dan pastor yang mengucapkan hal itu udah minta maaf ke MUI. Yang I applaud him for doing that. Maksudnya ya pastor, pemuka agama juga manusia ya Nek. Kalau bikin salah minta maaf and move on gitu. Nggak usah digoreng dan nggak usah apa-apain. Cuman lu sempet tahu nggak? Gue sempet repost kemarin, Wet. Lu sempet ngeh nggak? Bukan sempet tahu. Jay Shetty. Ya. Dia posting di Instagram, gue repost story. Dia bilang, we live in a world of show and tell. Ya. When everyone has the urge to show every part of their life and has story to tell. Ya. Sometimes it is wise to keep some part of our life in private gitu. Terus gue mikir, bagus banget ya quote ini ya. Iya loh Nek, kita tuh hidup di zaman yang show and tell gitu. Kita tuh kayak jaing-jaing show and tell gitu. Kayak pudel-pudel poni di atas panggung gitu. Gue tuh merasanya begitu ya. Pudel-pudel poni di atas panggung yang sibuk menarik perhatian gitu. Terus ketika anak-anak di depan kelas pelajaran show and tell kan, lu tuh belajar presentasi, lu belajar menceritakan sesuatu. Kita tuh di sosial media tuh sekarang begitu banget, Nek. Ya. Harus ada yang kita ceritain, harus ada yang kita spill. Cerita kita harus bombastis. Drama apalagi nih yang harus kita persembahkan. Ya. Banget. By the way, stop kasusnya Jay Shetty itu nguap aja berarti ya. Jadi nggak bener kayaknya tuh ya. Iya tuh kasusnya Jay Shetty juga menguap begitu aja kan? Good lah. Tapi gue setuju loh bahwa kita itu sangatlah hidup di dunia yang show and tell ini. Dan memang balik lagi harus kitanya yang jejak punya jangkar untuk nggak terombang-ambing dan nggak kebawa kesini kesana. Dalam artian gini, Bo. Dunia yang kalau Jay Shetty bilang show and tell ini kan berawal dari adanya platform sosial media. Iya nggak sih? Sebelum ini kan kita nggak mungkin melakukan ini kan?
Iya. right? Terus gue inget salah satu teman gue pernah bilang nih awalnya Twitter nih pertama kali. Ah. Karena dulu Facebook tidak secepat ini kan. Karena begitu Twitter terus kemudian apa namanya handphonenya semakin canggih. BlackBerry bisa langsung upload terus kemudian bla 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 segala macam. Dan kemudian ternyata bisa menghasilkan uang dari situ. We all know and understand that money is the root of all evil, right? Ya kan? Begitu bisa menghasilkan uang, terus langsung tuh, wah, kita menuju ke sana semuanya. Terus dimanfaatkanlah nih sama orang-orang yang punya bisnis. Oke, gue akan kasih uang ke lo di platform lo kalau data lo gede. Kemarin temen gue tuh juga ada yang baru ngeluh, Bo. Ini harus banget nih posting setiap hari. Karena kan menjaga engagement rate, menjaga data tetap baik, orang tetap merespon konten kita. Nah, yang gue maksud dengan kebablasan adalah kalau kita nggak kuat-kuat mental nih. Tadi kan lo sempat bilang tuh bahwa oke, show and tell. Tapi kalau cuma show and tell, engagement rate-nya nggak tinggi. Gimana cara supaya engagement rate-nya tinggi? Bikin sensasi deh. Harus ada bumbu, say. Kalau nggak ada bumbu tuh, nggak naik nanti views-nya. Iya nggak sih? Dan di saat itulah terus kemudian gue mikir gini, iya ya. Kalau kita nggak punya jangkar yang kuat, kalau kita kebawa ke sana, ya kita akan menjadi seperti itu. Iya. Iya, dan kalau kasusnya gue sih udah merasa ya Iwat, karena gini, gue nonton tuh ada satu psikolog bikin konten gitu, dia bilang bercanda, mantan lenong bocah, anak lenong bocah, ternyata dia psikolog, Melissa Grace, dia bikin konten, dia bilang bercanda, ya kan namanya bercanda, jangan baper, jangan tersinggung. Bercanda itu it works both way. Jadi kalau lucu buat gue dan lucu buat lo, itu namanya bercanda. Betul, tapi kalau cuman lucu buat gue, nggak lucu buat lo, itu udah bukan bercanda. Betul. Itu bisa bully, itu bisa penindasan, macam-macam bentuk pelecehan gitu ya. Nah, kan banyak orang bilang gini, ya kan itu cuman bercanda, masa ngomong begitu aja lo tersinggung. Ya, bercanda itu harus dua pihak nih teman-teman yang ketawa ya, itu satu. Dua adalah menyikapi gue waktu awal puasa kemarin kan jadi lucu ya, jadi bercandaan semua orang tuh, non-Islam tajil war gitu ya. Terus pendeta A bercanda di khotbahnya menanggapi mengenai ini. Terus pemuka agama Islam menanggapi ini, bikin konten ini. Semua bercanda, semua masih lucu, semua masih seru gitu ya. Ntar bikin konten kreator di gereja pas Paskah nyanyi pakai baju gamis, masih bercanda. Paskah telur diumpetin, semua masih bercanda, semua masih bercanda. Itu ya, gue tuh cuman gini. Terus kan konten-konten banyak yang bilang, aduh indah ya, toleransi semakin tajam, lebaran tahun ini, sindir-sindiran begitu ya, masih bercanda. Gue tuh gini, ini bentar lagi pasti kebablasan dan ada yang tersinggung. Iya, benar. Gue berkata dalam hati ya, karena bercanda itu memang punya bercanda itu sensitif banget, bisa sebentar lagi kebablasan dan sebentar lagi tersinggung. Dan akhirnya sekarang ada yang tersinggung kan. Kejadian. Entah bercanda atau enggak gitu. Karena memang bercanda itu it's a very sensitive thing to do gitu. Jadi memang paling susah itu memang bercanda, Nek. Iya. Makanya memang kita juga harus tahu ngeremnya kapan. Udah nih, udah cukup nih, udah gong. Kan kita kalau siaran gitu ya, Bo. Udah gong, udah selesai. Iya. Ada full stop, jangan dipanjangin, bro. Zip it, udah. Yes. By the way, ini kita memulai hari ini siaran pertama setelah libur seminggu, langsung gaspol. Tanpa nanya how are you guys, gimana liburnya, sempet istirahat apa enggak. Gue mau menyapa Uli Lau dulu, uli.lau. Dia bilang gini, menanggapi obrolan kita tadi, kita perlu detox sosmed juga loh. Some of my friends did that and it works. Gue sebenarnya pengen cerita sedikit aja Dave soal liburan gue kemarin, yang menurut gue nggak detox sosmed. I still post
things on my social media, on my TikTok segala macam. Tapi gue mendetox diri gue, I have to say. And I feel refreshed. Gue kemarin nyobain, jadi gini, gue liburan kan 5 hari. 6 hari lah, 6 hari, 4 malam, 6 hari 5 malam. Terus kemudian seperti biasa lah, gue trekking, gue lihat pemandangan, dan ternyata memang nature is always the cure ya. Lo setuju dong itu? Lo ketika melihat yang ijo-ijo tuh kayak, semua tuh frekuensi di otak lo tuh kayak zen gitu ya. Terus kemudian tempatnya kan zen banget. Lo dapat salam dari teman-teman di Alila Manggis. Oh, kok lo nggak bilang sih waktu terakhir mau siaran terakhir sebelum siaran libur lebaran? Aduh, gue saking ngegasnya sampai batuk. Makanya luar biasa ini. Kok lo nggak ngomong sih sama gue kalau lo mau ke Alila Manggis, lo takut banget gue susulin ya? Hah? Lo takut liburan lo sama Luna Maya sama Maxim Boutier itu gue ganggu? Gue nggak akan, gue nggak mampu liburan kali ini. gue kan tadinya niat-niat pingin kayak ala-ala bintang-bintang Hollywood gimana gitu ya kan. Tapi anyway, gue cuma sama Maxim juga sama Luna cuman kayak berapa jam karena gue nyamperin dia kan, dia tetanggaan kan sama Alila gitu tempatnya. So gue kesana. Anyway, lo dapat salam dari mereka. Terus iya tadi ngeliat ijo-ijo, ngeliat laut, terus kemudian suasananya tuh hening, nggak ada suara. Pok aneh ya, itu bahkan bayi-bayi di Alila Manggis tuh tertib loh. Kayaknya bayi-bayi di Alila Manggis volumenya dikecilin deh. Ya, nggak jerit-jerit, nggak lari sana lari sini, tertib duduk breakfast tuh tertib duduk di baby chair, nggak buang-buang makanan. Iya, karena mungkin okupansinya kali ya, okupansi the whole kabupaten maksudku. Iya kali ya. Iya kali ya. Emang lebih banyak open spaces, lebih banyak penduduknya nggak banyak, nggak bising, nggak kotak kayak Seminyak, kayak Kute gitu loh. Lo harus tahu apa? Gue trekking, gue fishing, gue snorkeling. Gongnya adalah di beberapa malam itu gue masih tetap nggak bisa tidur, Bo. Jadi tetap masih kayak ada yang gue pikirin mimpi-mimpi segala macam. Hari terakhir, Ibu Suseni, the resort manager bilang gini, aku kasih cobain Bali Healer massage ya. Oh. Bo, 2 jam massage. I think we should go there together, you know. 2 jam massage. Bo, dibuka semua blok-bloknya badan gue. Endol. Banget. Nah, waktu kemarin kita ke sana, ponakan gue sama adik gue pijet tuh, gue sama itu gue nggak Healer. ngangon. Healer. Karena Oh, bukan yang di spa-nya bukan ya? iya, tapi si Bali Healer ini tuh didatengin dari desa di sekitar situ. Oh, nggak ditawarin Eke. Bo, itu gue tidur, gue sebenarnya kan tidur cuman kayak 5 jam, tapi gue bangunnya fresh sekali dan gue nggak pakai mimpi. Masa? Bo, Toto lo terbangun udah di rumahnya si Bali Healer-nya kali. beda dong, lain lagi. Kan? Lo kena langsung Pak Wayan Parne dari tempat desanya kirim langsung ke lo. Gue tuh lagi sakit, gue flu. Terus kayaknya kita harus kesana bareng-bareng deh. Kita harus pergi lagi kesana bareng-bareng. Ternyata di desa di Candi Dase Karangasem itu, lu tahu Sensasia nggak sih? The brand? Tahu, itu dari Bali kan? Bo, itu di deket situ ternyata sumbernya. Masa? Makanya gue bilangin tahu gitu, gue kesana. Oh, nggak tahu aku. Iya, bebelian minyak-minyak ya kan, bebelian apa-apa segala macam. Aduh. Tapi teman-teman janji ya, ini kan hampir 962 orang yang nonton. Jangan terlalu rame-rame ya pergi ke Karangasem sana, nanti Karangasem rame jadi kayak Seminyak, jadi kayak apa tuh yang tempat bule yang kafenya Sofi tuh yang puyeng banget. Canggu. jadi kayak Canggu, jadi puyeng. Tapi bener ya, that's our gems banget si Karangasem itu ya. Kita suka banget berdua di situ. I mean, oh my god. Dan gue ketemu sama satu pendengar YOLO.
Oh ya. Iya, dia nginep di sana juga gara-gara lihat lo nginep di sana. So, she stayed there with her family. Ah, Namanya Rina. Hai Rina. Dan dia juga bergabung di itu loh, broadcast channel lo. Dia bilang, Mas Dave itu tiap pagi nyapa kita loh Mas Iwats. Gue gini, terus aja bandingin gue sama dia. Di saat gue lagi healing, zen kayak gini, lo bandingin gue sama dia. Terus. Apa lagi gue bilang? Lebay dia. Dia bilang gini, dia pagi tuh jalan pagi dulu. Terus gue gini, oh I didn't know that. Dia post, terus dia kasih tahu apa yang dia baca di buku pagi ini sebelum dia live. Mas Iwat kok nggak bikin broadcast channel? Tadi malam gue bikin langsung. Oh pantas gue dapat notifikasi itu si ini si gue tahu lo gak suka kan dipanggil botak. Si gue bikin broadcast channel. Ada apa ini? Kompetisi? Gara-gara Rina semua. Karena gue dibandingin sama Dave Hendrik. Oh wow. Pokoknya teman-teman janji ya, kalau lo pergi ke Karangasem jangan terlalu rame-rame, jangan Ya. terlalu posting-posting, nanti sana jadi terlalu rame. Ya. Ini udah punya kita aja. Janji ya, semua janji ya. Oh, janji ya. Terus apa yang lo dapatkan? Biasanya kan kita gitu ya, kalau pulang liburan, pulang abis sedikit resting dari kehidupan, pulang tuh lo recharge dan lo dapat sesuatu yang baru. Apa yang lo dapat dari downtime lo kemarin di Karangasem? Itu ada di konten TikTok sama Instagram gue yang terakhir tentang kaya raya. Oh, cerita dong. Gue menemukan gini, Bo. Ternyata kaya raya, iya kita butuh uang, kita semua setuju. Gitu ya. Karena there are things that we need to do with money. And mostly gitu harus pakai uang. Tapi gue mikir gini. Mungkin uang itu sifatnya pas aja, Dave. Supaya kita bisa melakukan hal-hal tuh dengan nyaman. Tapi, definisi kaya raya tuh menurut gue gini. Satu, ketika lo bisa menentukan waktu lo tanpa ada batasan dari orang lain, tanpa ada pengaruh dari orang lain. Konteksnya adalah libur. Kalau lo kaya raya, lo bisa libur kapanpun lo mau. Ya. Lo nggak perlu izin. Lo nggak perlu ngeliat kerjaan lo masih ada atau enggak. Bener nggak? Ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah kaya raya itu ternyata bukan cuman benda. Tapi ketika lo bisa merawat diri lo sendiri, badan lo, mental lo. Dan satu lagi adalah kaya raya itu ketika lo merasa nyaman ketika lagi sendirian. Nyaman ketika kita lagi merasa sendirian. Ya, I like that. Right. Lo kayak ternyata bukan kan kalau di sosial media tuh kayak wah lo tuh udah kaya bosku kalau lo pergi ke supermarket ke Indomaret tinggal ngambil barang nggak lihat harga nggak lihat price tag nggak. Menurut gue kaya raya tuh itu tadi ketika lo gue mau libur hari ini terus ya udah lo stay aja tanpa harus izin tanpa lo kemudian dicariin. Ya. Kalau gue setuju apa yang lo sampaikan gitu ya, apa yang lo omongin, dan bener kata teman-teman yang nonton, hebat-hebat deh yang nonton kita nih, rupanya orangnya itu aja ya, udah maksudnya memang Menjadi komunitasnya. Yes, memang mengikuti perjalanan duet siaran pagi ini. Ada yang bilang persis sama waktu kita ngobrolin ini dengan Bunda Korla. I agree bahwa kekayaan hidup kita itu yang menentukan tuh kita definisinya. Ya. We are the creator of our life gitu. Karena satu yang juga gue pengen bahas di siaran ini adalah kan juga kemarin teman-teman bikin itu tuh ya, rame-rame bikin konten normalize. Let's normalize doing or saying ... Gue mau nyumbang satu. Normalize doing this. Normalize asking. Normalize stop asking kok liburan nggak kemana-mana. Yeah. Let's normalize that. Kenapa? Karena nggak semua orang loh sayang punya uang untuk liburan jalan-jalan kayak kamu. Ya. Kalau maksud aku, kalau kamu punya uang untuk selalu pergi liburan, enjoy it, savor it, good for you. Don't make people who cannot afford it
feel less about themselves Yeah. through your questions. Kemana libur lebaran? Nggak kemana-mana, aku di Jakarta aja. Kok nggak pergi-pergi? Nggak usah, Beb. Lu juga tahu kan waktu lu mau nanya bahwa nggak semua orang mampu liburan. Kenapa sih lu pengen banget membuat orang merasa, ih, gue nggak mampu liburan ya, gue cuman di Jakarta aja. Dan menurut gue ya, nggak apa-apa loh, lu nggak punya uang untuk jalan-jalan liburan. It's okay, darling. Ya. Ya. It's okay. Kayak me and my family, on paper, on number, kita tuh cuman mampu liburan keluarga rame-rame setahun satu kali. Ya. Dan gue tuh nggak malu loh Iwet kalau orang tanya, kemana liburan lebaran kali ini? Nggak kemana-mana. Dan gue masih ketemu loh sama orang yang, kok nggak jalan-jalan? Iya nggak, jalan-jalannya cuman bisa setahun satu kali. Ya. Gue gitu. Karena Ya. menurut gue, I just want to normalize it. Ya. If you have the money to enjoy setahun 3-4 kali jalan-jalan, I'm happy for you. Gue nggak sirik sama lo. I'm happy for you. Go enjoy it. But please, don't make me feel less just because I cannot afford what you have. Ya. You know what I mean? Ya. Gue setuju banget. Dan mari kita normalisasi bahwa liburan tuh memang karena lo lagi butuh libur. Yes, dan definisi kekayaan tiap orang tuh beda-beda. Iya. Iya Iya. kan? Kalau Iya. lu mungkin merasa diri kaya seperti Iwet, kalau gue mau liburan gue harus selalu ada duit. Monggo. Ya. Lu Sebentar. Kok kayak Iwet? Gimana dong? Nggak gitu. Definisi kaya buat lo gimana tuh? Definisi kaya buat gue adalah ketika gue mau libur kapanpun gue mau, nggak harus pergi ya. Nah, Gue mau stay di rumah aja itu kan juga bisa libur loh. Tanpa harus izin, tanpa harus ngasih tahu orang. Oke, I got it. Lo bisa libur kapanpun lo mau, dalam arti you can have a break, menikmati waktu libur lo kapanpun lo mau, menikmati kegiatan apapun yang lo mau. Begitu? Itu lo orang kaya. Yes. Iya. Yeah. Itu kaya raya. Yeah. You define your own wealth. Ya. Ini lanjut ya. Ada satu tadi yang komen, dibilang katanya gini. Sebentar. Tapi menjadi berat ketika, nah ini dia, ini nggak ada namanya lagi, user bla bla bla. Tapi semenjak punya anak, liburan malah stres. Nah, ini juga kemarin gue kepikiran, kan tadi gue bilang gitu ya, lo kaya raya ketika lo bisa meluangkan waktu untuk diri lo sendiri. Itu lo kaya lo. Ya. Karena orang-orang yang sudah menikah, berkeluarga, punya anak, punya suami, punya istri, kan ada tanggungan, ada di belakang tuh ada gerbongnya. Tapi ketika lo bisa meluangkan waktu untuk diri lo sendiri kan, dan semua ngomong gini, nggak bisa kayak gitu, gue udah nikah, nggak bisa, ntar anak gue gimana, nggak bisa, suami gue ntar, ya gitulah. Tapi ketika lo bisa meluangkan waktu untuk diri lo sendiri, dan kemudian anggota keluarga lo paham, go, take your me time, itu lo kaya raya. Yes, agree. Gue tadi ketawa karena ada yang komentar gini, kaya .. bisa siaran, punya podcast kapanpun lo mau, dan penontonnya tetap banyak. Aduh, tersinggung gak sih? Sebentar, tersinggung atau tersanjung nih? Nyampur jadi satu, aku udah gak ngerti. Gue mau aduh sorry ya, gue tuh baru sembuh flu sama pilek, Wet. Iya. Gue tadi mau ngomong apa ya, lupa, benci deh. Tersanjung, podcast, kaya Ngomongin- raya. Oh, sama gini ya, oke, now I remember. Menurut gue, definisi orang kaya buat gue nambah satu, Wet. Apa Orang tuh? kaya adalah orang kaya sejati buat gue adalah mereka yang bisa menikmati hidup tanpa perlu pamer. Itu buat gue orang kaya. Kenapa? Karena gini, tunggu sebentar. Gue nggak judging kalau lu suka pamer, monggo, I'm happy for you.
Gue enggak. Gini, jadi kemarin Lebaran gue pergi makan sama nyokapnya teman gue. Oke, nggak usah disebut siapa. Nah, si tante ini ya kayak ya udah kayak induk ayam lah buat kita ya. Jadi gue tanya kan, gue membahas gitu, dan dia bergaul dengan all the big names, all the rich people in Jakarta. Gue tanya, gue membahas mengenai apa, karena si tante lagi ngomongin punya uang, jadi orang kaya itu harus disiapi dengan punya moral. Karena kalau enggak, uang yang akan mendikte lo. Terus gue nanya, tante apa komentar tante? Pause dulu di situ. Gue suka banget part itu. Jadi orang kaya itu harus harus disertai dengan moral yang bagus. Lanjut. Iya. Terus gue nanya, tante apa komentar tante tuh dengan kasus Korupsi. Sebut aja korupsi. korupsi merugikan uang negara. Terlepas dari benar atau tidak omongan si tante ya. Tante ini ngomong, dan tante ini teman dari keluarga orang-orang tersebut. Tante ini ngomong begini, jadi menurut gue benar. Tante ini ngomong gini, buat tante, kesalahan orang itu adalah cuma satu. Pamer. Balik lagi ke moral ya. Karena dia bilang, buat tante, dosanya dia, salahnya dia itu cuma satu. Dia nggak kuasa menahan diri untuk tidak pamer. Andai kata dia rendah hati, makanya rendah hati itu adalah moral. Makanya tante bilang, kamu semua anak-anak muda nih pada pengen, kan kita gini, aduh kita nggak liburan kemana-mana, tante nggak punya uang, pengen jadi orang kaya deh. Terus si tante bilang, pengen jadi orang kaya, siapin moral dulu. Karena kayaknya uangnya Tuhan kasih kalau lo udah mempersiapkan moral lo. Makanya si tante bilang, kenapa salahnya orang yang lagi terjerat kasus korupsi itu cuma satu? Karena dia nggak kuat menahan diri untuk tidak pamer. Selebihnya mah kesalahan yang dia lakukan mah dilakukan oleh semua orang gede di Indonesia, kale. I love that. Iya kan? Semua melakukan hal apa yang dia lakukan, kata si tante. Semua melakukan jadi kita nih nggak berhak nih ngelemparin batu karena dia berdosa. Karena apa dosa yang dia lakukan juga kita lakukan sebetulnya. Ya. Korupsi, memanfaatkan jabatan, memanfaatkan kekuasaan, stuff like that. We all do that. Kita juga berdosa. Cuman satu yang dia lakukan yang tidak kita lakukan. Dia doyan pamer, kita kagak. Udah itu doang. Ya. Nurlina W bilang gini, memantaskan diri untuk kaya ya Om Dev. Iya, terus kan gue jadi mikir, oh pantes gue belum kaya raya ya, karena moral gue tuh belum siap, yang. Iya, I like that. Gue suka itu. Persiapkan mental dan moral ketika kita kaya raya. Ya itu kan termasuk juga kemudian selain pamer ya adalah sombong. Tinggi hati. Nah, balik lagi ke postingan Jay Shetty mengenai era digital, era show and tell. Gue tuh jadi mikir, benang merahnya adalah gini. Menurut gue ya Iwet, setuju nggak teman-teman? Kayaknya orang-orang di sosial media ini nggak punya maksud untuk pamer. Tapi mereka pengen main sosial media, tapi mereka nggak tahu mau posting apa. Ya. Karena nggak tahu mau posting apa, yang diposting akhirnya ya potret kehidupan mereka. Plus di sosial media ini kita nih kambing yang dicocok hidungnya. Satu unboxing, lu juga unboxing berarti ya. Ya udah, riding the wave, ikut unboxing. Satu posting jalan-jalan liburan sama keluarga. Gue juga ya. Berarti people do that ya. Oke, me too. Let's do that too. Satu posting beli tas 1M. Beli tas 1M itu layak diposting. I do that too. Gitu. Jadi I like. Kayak ketepa aja cek orang Sunda teh. Bukan cuman jadi latah. Iya. Oh, because people do that. It's normal. So let's do that also. Let's join the wagon.
Oh, di sosial media teh begitu. Ya, You ah. ya, Terus gini, you guys do that too? Of course, I do that too. ya, Makanya gue tahu. ya, 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 ya. Makanya terus era digitalisasi jadi show and tell karena kita berlomba-lomba we need to show our life, there is always something to tell gitu. Dan kalau bukan yang bling-bling, yang shimmer-shimmer kayaknya nggak layak dapat perhatian. Ya, Iya, makanya iya. gue bilang normalizing hidup apa adanya, say. Ini menarik deh. Sama kayak gue jadi keinget sama satu bab yang ada di buku ini. Ini yang gue baca kemarin waktu di liburan. It's okay. Ini yang gue baca kemarin pas liburan, The Diary of a CEO, Stephen Bartlett. Dia juga punya YouTube channel sama Diary of a CEO. Ya, tadi gue baru lihat dia ada TikToknya tuh. Ada. Dia bilang gini, ini balik lagi ya, karena kan tadi ya, sosial media kita lihat, oh lagi trending konten ini, oh semua orang unboxing, gue juga bikin konten unboxing, oh semua orang bikin foto keluarga pada saat liburan, gue juga bikin foto keluarga saat liburan, oh semua orang foto keluarga pada saat lagi lebaran, gue juga foto keluarga pada saat lagi lebaran. Can you imagine orang-orang yang kemudian tidak punya keluarga pada saat lebaran? Nah, dia bilang di babnya adalah avoid wallpaper at all costs. Do you know what's the meaning of wallpaper, right? Wallpaper is just there. Semua melakukan itu. Ya, sesuatu yang basic, right? Ya, nggak harus kok. Jangan jadi wallpaper. Kalau orang bikin unboxing, ya lu bikin konten boxing mungkin alias membungkus. Iya. Right? Ya, kalau semua orang bikin konten adalah foto liburan atau lebaran bersama keluarga, ya lu bikin fotonya sendirian. Iya. You know. Iya. Authentic. Just be authentic. Balik lagi nih ngomongin soal authentic. You need to know yourself first to be authentic. Iya. Right? Itu pembahasan YOLO kemarin kan mengenai self-care. Gimana lo mau mengurus diri lo kalau lo nggak kenal diri lo siapa. Iya. Gitu. Ya. Iya. Bener banget. Ini Septi bener banget Septi 39 harus sadar dan bermakna, right? Mengenal diri sendiri itu adalah ketika lo sudah sadar lo akan kenal diri lo sendiri. Bo, berat banget baru hari pertama. Iya, kenapa sih lo? Tapi Gila ya. Tapi maksudnya gue gini loh. Gue tuh hanya kan apalagi si Iwet yang kita punya kalau bukan media siaran kita untuk to make a world a better place at least 1 hour in a day gitu. At least 1 hour in a day. Lu kepikiran sesuatu terus iya ya, I just want to stop doing that gitu. Gue cuma mau gitu aja kayak nih liburan gitu. Gue yakin lu pasti banyak kan beberapa yang suka liburan kemana? Terus lu jadi nggak enak hati mau menjawab, gue nggak pergi kemana-mana. Kenapa mesti nggak enak hati? Nggak kemana-mana, aku di Jakarta aja. Kenapa lu mesti nggak enak hati? Just normalize living authentic. Karena lo nggak punya duit buat liburan, nggak perlu malu. It's okay. Nggak perlu malu. True. Kenapa mesti malu? Ya, Gue nggak pernah malu dengan keadaan sesungguhnya kehidupan gue. Ya. By the way, Ibu Rini pembatik gue di Marunda. Ibu Rini Al Istiqomah, Mas Iwet kapan kunjungan batik tulis ke Marunda? Soon. Marunda tuh di mana sih, Bo? Di utara Jakarta. Tempatnya Pitung, ujungnya Ancol ke sana lagi. Oh. Kemarin itu juga satu hal yang lagi gue pikirin pas gue lagi liburan. Gue mikir gini, oh my god, I have that ibu-ibu di Marunda, di Pulau Gebang, yang gue ajarin ngebatik. Terus karena kesibukan udah lama banget gue neglect. Bukan neglect, udah lama banget nggak gue lihat, gue datengin. Biasanya gue suka ngobrol sama mereka gitu. Terus gue mikir, kayaknya gue harus luangin waktu sih. Karena gue sadar bahwa mereka itu yang bikin gue ngerasa kaya juga. You know, ketika lo bisa ngobrol sama orang, lo denger cerita mereka, hal-hal yang lo nggak pernah, mungkin gini, kita tiap hari ketemu, gue tiap hari ketemu Angie siapa segala macem, tapi ngobrol sama mereka kan nggak tiap hari gitu.
Dan mereka punya banyak cerita yang kadang memperkaya gue juga. Mm-mm. Right? On a lighter note, gue mau pamer ini. Astaga. Apalagi itu, Nek? Oh, gue tahu, gue bisa tebak. What? Itu buat yang kalau lu nunduk kacamata lu nggak jatuh. Ya, kan kita orang Asia ya, Bo. Kacamata kita kan diproduksi sama Eropa ya. Orang-orang Barat. Kepala kita tuh beda ukurannya. Jadi kecenderungan adalah kacamata lu tuh melorot. Apalagi kalau misalnya lu keringetan. Botak, lu Ya. tahu kan kalau ini tuh bisa disetel di optik. Iya, tapi udah gue setel nggak bisa-bisa juga. Akhirnya gue beli ini 30.000 perak Oh iya, oke. di TikTok Shop. Oh iya, pasti lu merasa bahwa lu tuh pinter banget kan, revolusionari banget kan penemuan lu ini kan. Iya. Pasti lu begitu beli ini, lu coba bermanfaat, you cannot wait to tell the world gitu kan. Iya. I got it from TikTok Shop. Iya, oke. I know the feeling. So good, 30.000 perak only tuh. Iya. Oke. Dan yang gue suka lagi tau nggak apa? Apa? Matching. Coklat. Iya, oke. Nah, nih ya. Kan kemarin gue liburan, gue baca, terus gue jadi inget, kan tadi teman-teman gini, terus gimana dong supaya kita nggak pamer? Gimana dong kita supaya punya moral? Gimana dong menghadapi kekayaan gitu ya? Ya. Kalau lu mau posting di era digitalisasi show and tell ini, before you post something, lu tanya, apa sih tujuannya? Ya. What is the intention? Gue belajar ini dari Oprah. Oprah belajar ini dari Gary Sukaf. Kalau teman-teman pengen tahu Google ya. Dan I do that almost before jumping into anything. Kayak kemarin Iwet baru WhatsApp gue. Kita harus ikut presentasi ini. Gue tanya, oke, ayo tujuannya apa Iwet? Supaya kita tahu aja tujuannya ngapain. Kayak tadi Iwet baru beli earhook ini. Dia pengen share ke sosial media. Apa tujuannya, Wet? Supaya kalau ada orang yang perlu bisa punya benda yang sama. Makanya sebelum lu posting sesuatu ke sosial media, tanya baik-baik ke diri lu. Tujuannya apa? What is the intention? Cuman pengen ngasih tahu aja. Oh, oke. Kenapa pengen dikasih tahu? Supaya siapa tahu ada yang perlu, jadi ada yang butuh bisa pakai juga. Oke, silahkan. You know? Setuju nggak? Kalau cuman pengen pamer aja, nggak usah. Cuman pengen kasih lihat aja, ngapain? What is your intention? Kirana. Sebelum posting ada rumusnya think, THINK. Think itu adalah singkatan dari, nah ini belum nih, lagi diketik sama dia, ntar ya, kalau udah ada gue bacain. By the way, gue setuju sama lo. Dan itu nyambung sama, gue lupa yang nulis siapa, buku judulnya The Why. Halo? Lu pernah denger nggak buku Why? Ini dong. Aduh. Lupa lagi gue namanya. Halo? Halo? Ya, jaringannya sebentar, tes. Aman. Cek. Sebentar ya, sabar ya teman-teman ya. Putus-putus, sabar. Ya, membaik, sinyalnya sembuh. Coba, Iwet coba ngomong. Halo? Halo? Iya? Halo? Iya? Belum ya? Belum? Udah belum sih? Nah, udah stabil kayaknya. Aku nge-lag ya. Iya. Coba Iwet keluar dulu nanti masuk lagi. Halo? Nah,
Oke. Selamat pagi. Halo. Ya, Halo. Coba Iwet turun dulu, Wet. Sebentar ya teman-teman ya, ada kendala dengan jaringan. Sebentar ya, kita undang lagi Iwet. Sebentar ya, sabar. Mana tuh si Iwet? Soalnya kalau jaringan kan di luar kendala kita, di luar kuasa kita ya. Jadi sabar ya. Iwet turun lagi, nanti naik lagi. Sebentar ya. Sekarang saya harus search. eh aku kuotanya unlimited kok. Mana sih? Kok aku belum? Aku search Iwet ya. Kok Iwet offline? Wet? Are you online? Kayaknya Iwet berarti kendala dengan jaringannya. Padahal lagi seru ya, kita lagi berapi-api ya. Oh udah halo-halo si Iwet. Bentar-bentar, sorry ya. Mana sih? Oh ini dia. Wait. Let me search Iwet. Huh? Okay, I find him. Kok Iwet offline? Aduh, bentar ya. Itu dia. kenapa gue bisa offline sih? Nggak tahu, gue tuh cari nama lu tulisannya offline. Nggak apa-apa, biasa begitu. Iya, tadi sampai mana ya? Buku The Oh, Why. the why. The why. Iya, the why. The why itu balik lagi. Alasan lo apa? Objektif lo apa sebenarnya ngelakuin segala macam itu? Iya, katanya itu bukunya Simon Sinek kali. Betul. Simon Sinek. Gue tadi mikir Martin siapa ya namanya. Simon Sinek. Simon Sinek. The Why ya. Mm-mm. Gue sejujurnya gue belum baca bukunya. I think I'm gonna buy the book. Tapi gue banyak nonton YouTube-nya dia. Oh, Nah, nih. Kirana, think mengenai objektif tadi. Kirana bilang gini, think, singkatan dari is it true, is it helpful, inspiring, necessary, and kind. Oh my god. So, this is very nice menurut gue. Kirana, thank you so much. Sebelum lo melakukan apapun, menurut gue nggak cuma posting, Dave. Lo bicara, lo menyampaikan sesuatu, think. Is it true? Is it helpful? Is it inspiring? Is it necessary? And is it kind? iya. Kalau ada salah satu aja dari situ nggak masuk ke dalam kategori think ini, bye. Iya. Iya, betul. Ya, see? Now we learn something today. Think. Is it true? Is it helpful? Is it inspiring? Is it necessary? Is it kind? If it's not, stop posting it. Lu jangan mau diperbudak oleh algoritma. Gila-gila pengen punya cloud, pengen jadi influencer. Aduh! Ih, suara gue tuh, ini ya, suara gue kedengeran banget bindeng gak sih, Yang? Enggak sih? Enggak. Enggak. Oke. Oke aja kok. Oke. True, honest. Tadi I-nya apa? Inspiring. Lupa. Inspiring, necessary, kind. True, helpful. Karena true sama honest sama ya. True, helpful, thing. Inspiring, necessary, kind. Iya. Bagus ya? Iya, betul. Bagus ya? Beautiful. Bagus.
banget. Nah, aku suka nih, kita tuh saling membagi ilmu, saling membagi cerita ketika kita melakukan hal-hal ini. Jadi, at least gitu ya, dari 1 jam kebersamaan kita ini, we get something, you know. Diapalin sama Iwet. Gue suka itu bagus soalnya. Oh, Ya kan? True, helpful, iya, inspiring, necessary, kind. iya. Iya. Lang bilang gini, 2 jempol untuk kalian berdua, bijak banget dalam memaknai hidup. Enggak kok Lang. Kadang-kadang juga ada masa-masanya kita angot. Ada masa-masanya kita relapse. We're just human. Iya. Kan kalau orang gitu ya, aduh bijak banget, bukan bijak pinter banget gitu misalnya ya. Enggak sih, gue nggak pernah mengkategorikan diri gue pinter. Gue tuh bodoh banget, karena gue bodoh banget jadi gue banyak belajar, you know. Gini, aduh karena gue terlalu sering bikin dosa, jadi gue banyak belajar dari dosa gue, you know. Iya. Karena Iya, gue terlalu iya, sering main kotor, jadi gue tahu artinya yang bersih itu kayak apa gitu. iya. Kayaknya lu tuh udah boleh deh, Wet, cek internet lu di rumah, Wet. Kenapa? Excuse me. Karena internet lu kayaknya banyak kendala lo belakangan. Iya ya, ntar deh. Kemarin padahal baru gue komplain ke ininya, baru gue kasih tau lah problem-problem gue, bukan komplain. Lu pakainya apa sih, Yang? IndiHome. Oh, aku First Media. Enggak, pakai Telkom punya aku. Oh, aku kalau First Media tuh punya siapa ya? Gue nggak tahu. Punya bapak First Media. Karena memang kadang-kadang suka gitu ya, yang tiba-tiba jadi baik, tiba-tiba jelek. Ya namanya kayaknya mungkin kita bangsa baru maju ya, Yang. Iya. Oh, Mike, gue punya rekomendasi buku novel. Mau gue ceritain nggak? Apa? Tunggu gue ambil ya. Iya. Lu ngoceh sebentar. Au. Iya. Nah, gue tuh kemarin juga habis ngepikir tuh. Gue tuh selama ini baca buku, selalu buku-buku yang kayak motivational, Haimin Sunim, Stephen Bartlett, Jay Shetty. Gue tuh jarang baca novel ya. Gue baca novel terakhir SMP kali. Gue tuh kenalan dari sosial media. Penulisnya namanya Awicin. Awicin. Bacanya gini, itu salah. Bacanya Awicin, gitu. Ini marga orang. Maaf, Awicin. tidak akan diulang lagi. Saya bersalah. Nggak apa-apa. Namanya Oke. juga bercanda. Iya, Awi. Go ahead. Awicin. Ya. Dia nulis dia itu lagi sekolah S3 apa S2 di Edinburgh. Mengenai lagi belajar menulis. Mampus nggak lo? Itu bacanya itu bukan sih Edinburgh. Edinburgh. Itu Iya. lo tahu kan gue punya memori sama Edinburgh. Lupa lagi gue yang mana. Ceritain Gila. lagi dong. Gue kan pernah liburan ke London tuh. Tiba-tiba Yogi, temen sahabat gue, punya ide. Kita harus ke Edinburgh. Gue gini, oke, kita berdua-belas pergi ke Edinburgh naik kereta. Terus. Nyampe di Edinburgh, itu kota sepi banget, say. Kagak ada apa-apa, say. Terus. Saking sepinya ya, we don't know what to do for 3 days. Itu supir taksi yang bawa kita aja sampai nanya, Lu ngapain kesini? Kalian dari mana gitu? Malaysia, Kuala Lumpur? Gue gini, we're Indonesian. Why did you come here? Dia aja sampai bingung ngapain kita kesini. Saking cool, nggak ada apa-apanya. Karena itu kota-kota pelajar rupanya. Anyway. Iya. Edinburgh. Jadi si Awi reach out to me, katanya partnernya dia itu pendengar YOLO, terus dia punya buku, dia bilang I think you might enjoy my book. Ini novel. Gue baca, so good. Really? So good.
So good. Novelnya bahasa Indonesia, judulnya Yang Tak Kunjung Usai. Ada di highlight story gue, highlight Instagram gue, buku tulisannya. Ini, lo tinggal klik, lo beli. Aduh, so good. Tell me, kenapa bagusnya? Aduh, kreatif banget deh dia nulis buku ini. I finish this accompany me selama gue libur lebaran. Ceritanya tentang apa? Yang tak kunjung usai. Gue tuh takut deh kalau cerita, takut spoiler. Gimana sih Nggak apa-apa. membedakan cerita sama spoiler? Sinopsis. Sinopsis. Ya. Jadi sepasang. Premisnya apa premisnya? Oke, lu kasih tahu gue ya kalau udah Ya. spoiler. Ya. Jadi ada sepasang ABG jatuh cinta satu sama lain. Terus mereka bertanya-tanya, ini cinta hetero atau homoseksual. Terus yang satu akhirnya harus menikah. Terus akhirnya kehidupan memisahkan mereka. Terus coming of age lah. It's Sebentar. a story of Itu coming of age. Mulai. Ya, oke. Itu tadi mulai terlalu detail. Sebenarnya cukup gini aja. Cerita percintaan tentang pencarian jati diri, apakah seseorang heteroseksual atau homoseksual. Sampai situ ya, kan? Gue tuh jangan lu suruh cerita, Nek. Gue tuh nggak ngerti batasan kalau cerita. Gue tuh nggak bisa. Gue tuh nggak bisa. Iya. Gitu. Ya. Tuh, baca sendiri deh, Nek. Hah? Yang tak menarik. Boleh ngalamin. Gue nge-lag lagi ya? Iya. Nggak, udah stabil. Udah belum? Udah. Udah. Oke. Akhirnya gue matiin si wifi gue. Gue pakai ini aja. Gue pakai kuota gue. Iya, berarti ini hari ini aja dia lagi jelek. Judulnya Yang Tak Kunjung Usai. Tuh, yang tak kunjung usai. Nih, Serapuh Agar-Agar bilang, Kak Iwet kemarin lihat Pelebon nggak pas di Bali? Balik lagi, ketika semua orang pergi ke Ubud, lihat Pelebon, gue nggak pergi. Lo ngerti nggak? Karena gini, kalau gue datang ke sana, ini akan rusak nih liburan gue. Gue udah hening, udah tenang, rame banget soalnya, Bo. Like the whole human ada di Ubud pas Pelebon kemarin. Itu Pelebon tuh apa sih, Bo? Jadi gini, apa tuh namanya, kremasi bahasa ininya apa? Ngaben. Oh, ngaben. Jadi kerabatnya raja, katanya sih putra mahkota Raja Ubud meninggal. Oh. Lalu kemarin karena memang lagi minggu baik, hari baik, langsunglah di Ngaben. Dan karena raja, jadi gede-gedean Mbok ngabennya. Oh, ngaben, tapi untuk kasta atas, nah disebutnya Iya. plebon. Oh, kasta tinggi. Itu kemarin hotel nawarin gue, mau nggak ke Ubud lihat Plebon? Terus gue bilang, nggak deh. Nanti aku capek. Terus kemudian penuh banget pasti kan. Gue I cannot tuh. Udah mikirin kayak, oh my god pasti macet banget. Balik ke hotel capek segala macam. Udah nggak usah. Gitu. Iya. Ya, lu lah yang mendefinisikan. You define liburan yang cocok buat lo apa. Lu suka tempat rame, silahkan. Lu suka Yeah. tempat sepi, monggo gitu ya. Jangan karena FOMO gitu kan. Betul, itu dia. Kalimatnya adalah jangan pernah melakukan suatu hal karena semua orang melakukan itu, lu melakukan itu. Kalau gue kan nggak gitu ya, lo tau dong. Marching your own drum. Yes, I like that. Marching your own drum. Itu dia. Jangan ikut-ikutan ya. Yes.
Anyway, buku ini tuh juga bisa dinikmati oleh siapapun ya. Hanya karena tadi aku membahasnya kayaknya tuh pelangi. Tapi if you're heterosexual, you can also enjoy the book because it's a book. It's a book. Ya. It's a book. It's a novel. Ya. Bertanya, tadi kan lo bilang gitu ya, bahwa siapa tadi namanya Iwan? Bukan Iwan. Edwin, bukan. Sebentar, iya, sebentar boleh. Kan pada nanya belinya di mana? Di e-commerce sayang, ada di Topet, ada di Shopee. Kalau teman-teman tanya linksnya ada di highlight Instagram saya. Judul highlightsnya buku. Tapi you can Google at anywhere, any e-commerce, it will pop up. Ya, Yuat? Ya, yang tak kunjung usai. Awi Chin. Tadi kan lo bilang bahwa how he wrote the book is very creative. Bagus banget. Kenapa lo bilang kreatif? Karena lu nggak akan menduga arahnya lu kan suka gitu ya kalau lu nonton film atau baca buku kan lu mendebak-nebak nih arahnya kemana nih, arahnya kemana nih plotnya gitu. Ya. Iya. Oke. Yang lu pikir akan ke kanan, tiba-tiba berhentinya di kiri gitu. Oh, jadi dia banyak menempatkan plot twist. Gitu plot. Dia banyak menempatkan twist dalam plotnya. Nice. Sialan si Awi ini tuh. Iya. Orang apa dia tuh? Orang Indonesia, botak. Ya kan maksud gue Indonesia luas, ada orang Bali mungkin orang Bangka, mungkin orang Bandung. Orang apa ya? Orang baik pasti dia ya. Awi Chin, tuh deh pokoknya. Oke, Rian Ogilvy mukanya. Orang Kalimantan. Lu tau dari mana dia orang Kalimantan? Tuh ada yang nulis. Yang ngarang. Dicari aja deh. Yang pasti orang Indonesia deh Dia orang kreatif. Gue jadi pengen sekolah dia belajar nulis kayak Awi Chin. Lu main aja sama dia, belajar sama dia. Lo orang dia lagi di Edinburgh. Ya lo kalau gitu berangkat lagi ke sana. Paling nggak sekarang lu jadi ada tujuan ke Edinburgh. Terus kemarin pas lagi lebaran dia posting video di Instagramnya dia si Awi Chin. Kan katanya dia gini, ini baru toleransi. Dia rupanya Kristen atau apa ya. Jadi kan pas sholat id di KBRI, semua orang Indonesia pada sholat id. Lu tau nggak dia tugas ngapain? Ngapain? Mengutin sampah makanan, Bo. Ya Allah, baiknya. Gue gini, nah ini baru bener. Ya, bukan bercanda-bercanda gitu ya. You know. I know. Yang kayak gitu lu follow. Sabar, tenang pemirsa. Oke, anyway, baca buku supaya gue juga tuh kemarin dia lihat ya ada satu konten Instagram entah Balai Pustaka atau Bentang Budaya atau apa gitu ya. Dia nanya gitu ya, kenapa sih apa pentingnya membaca novel? Terus sang ibu ini yang diwawancara bilang ini, pentingnya membaca novel itu apa? Karena literasi itu membawa daya pikir manusia jauh lebih baik dan lebih dalam. Gitu, untayan mimpi kita tuh lebih baik ketika kita membaca novel. Karena dengan baca novel kan kita kan deep thinking gitu loh, Nek. Jadi lu tuh punya imajinasi yang kuat. Jadi berarti gini ya. Oh, now I understand. Gue itu justru membaca novel waktu gue SD SMP. Jadi dibuild tuh imajinasi. Ngerti. Tuh ada yang bilang secara psikologis membaca novel itu melatih empati loh yang. Benar. Oh, oke. Berarti harus diimbangi ya buku-buku self-help gue dengan buku-buku novel. Iya, gue juga sesekali kayak bosan baca self-help gitu, pengen baca novel gitu.
Gue tuh sebenarnya ada satu novel yang gue masih ada dua, berarti dua novel yang gue teringat-ingat sampai sekarang dan masih membekas, yang gue baca di masa dewasa ya. Kalau waktu kecil kan gue baca kayak pasukan mau tahu, stop, terus kemudian lima sekawan kayak gitu-gitu. Agatha Christie. Sekarang waktu gue dewasa ada dua. Satu adalah The Architecture of Love, Ika Natasha. That's also beautiful and so good. Kenapa gue bilang bagus? Karena emosi kita tuh dimainin sama dia. Ika Natasha juga tuh terkenal. Iya, iya. Itu emosi kita dimainin banget sama dia. Sampai lo nggak bisa, you cannot stop. Yang kedua adalah Sabtu Bersama Bapak. Oh, gue nangis baca itu. Itu kayak Tuesday with Morrie nggak sih? Gue belum baca Tuesday with Morrie, tapi Sabtu Bersama... Is it sama? Beda. Oh beda. Beda. Ya. Gue nggak tahu sih. Pokoknya gue baca Sabtu Bersama Bapak tuh gue kayak, ah gila sini. Itu ada filmnya juga. Dua-duanya kalau Architecture of Love nih kayaknya April ini akan keluar filmnya. Oh gitu. Ya. Oh, Terelie, iya betul. Ada yang nulis Terelie. Ponakan aku tuh perkenalan pertama dia terhadap novel Indonesia adalah Terelie terus Ika Natasha. Ya, Ika Natasha. Oh, Langleaf kan lebih bukan. Langleaf tuh nggak novel fiksi. Langleaf itu puisi. Dewi Lestari juga bagus sekali. Gue baca Recto Verso, gue baca apa tuh judulnya, Bo? Triloginya dia. Lo nge-lag ya? Atau lo lagi mikir? Lo nggak tahu? Apa jawaban lo? Supernova. Supernova itu dia. Gue nggak tahu. Gue nggak baca bukunya Dewi Lestari, maaf ya. It's okay, itu juga bagus. Ya. Kayaknya gue harus mulai ini lagi, mulai membaca novel fiksi. Iya. Ya, Rapi Jali lo baca? Iya, itu siapa yang nulis? Siapa? Nggak tahu. Yang mana? Halo, sinyal nge-lag nih, nge-lag. Orang Pinjali Dewi Lestari juga. Iya, sama yang itu tuh, yang roti-roti itu, apa tuh judulnya tuh ya? Gue baca juga tuh, yang roti-roti itu apa ya? Dewi Lestari juga yang nulis. Oh, berarti gue cuma baca Dewi Lestari Rapi Jali doang, Nek. Oh, lu punya? Ada? Itu kayaknya waktu wawancara. Oh, Madre juga gue baca. Gue baca Madre. Bagus, Madre bagus. Roti, mengenai roti. Ya kan? Ragi. Iya. Ya, kehidupan yang berputar di ragi roti. Iya. Cuman yang seri Supernova gitu gue nggak baca soalnya terlalu pusing. Gue kayaknya nggak sanggup. Masa? Enggak, oke kok. Filosofi kopi gue nggak baca. Gue nggak baca Filosofi Kopi. Tapi gue suka Chico Jericho. Is it okay? Nggak gitu cara mainnya, beda. Lo kan Filosofi Kopi yang punya Chico Jericho, Dodol. Ya, lu nggak salah, tapi ini kita ngomongin buku. Apa dah? Oh. Anyway, ya. Jam 8. Yes. Besok berarti kita siaran lagi ya. Iya Besok dong. semoga lancar. Jadi teman-teman mohon maaf kalau hari ini banyak kendala. Nggak apa-apa, ibarat mesin baru dipanasin ya. Ya. Tapi ini gila sih, harusnya kita nggak segaspol ini. Tapi mungkin karena kita udah terlalu rindu, udah terlalu kangen, terlalu banyak yang harus ceritakan. Jadi dari mulai menit pertama itu udah langsung ngong. Iya. Langsung ngegas. Ya. Have a good day. I'll see you guys tomorrow. Bye-bye. Lo hari ini ngapain? Enjoy your Wednesday. Hari ini nggak mau ngapa-ngapain. Aku banyak cucian hari ini yang. Oke. Triska deh ya, Triska. Nanti malam kita jumpa, jangan lupa. Iya, nanti malam aku dinner sama kami. Pakai baju yang bagus biar lo nggak minder sama gue. Lagu loh. Bye. Great Wednesday.